yaitu kami mendengarkan perkataan wa'asayna amraka dan berkata atas perintah wahada, dan ini goyat merupakan puncak kekursuan maknanya ini pekerjaan masyarakat ini hadis yang membanggakan dari kebenaran. Oke, dari begitu juga kalau ini adalah maksudnya mereka ketika berbicara dengan Rasulullah SAW Allah dengan bahasa yang itu bahkan yang jauh dari yang itu mereka mengatakan Islam oleh Muslim maksudnya Islam oleh Muslim dengan mereka yang oleh Muslim tidak mendengar apa yang sesuai. Balik Muslim akan tetapi mendengar apa yang sesuai. Orang maksud tidak dikatakan maksud mereka kebenaran dan dan mereka mengira dapat melakukan dengan ma'ruf ini mengandung sadari dari apa yang mereka inginkan dari negara-negara. Namun Yahudi ada mereka menjelaskan bahwasanya bertawassul kemudian dari dan mereka memakai alas tersebut dari yulakunya ada yang mereka menunjukkan dengan tujuan mereka menjelaskan bahwa mereka menjelaskan Rasulullah SAW bila terkenal dan menambahkan hal tersebut yang dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan bacaan kita pada subuh hari ini, lanjutan pembahasan kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tafsir surah An-Nisa ayat 46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum qalu sami'na wa ata'na. Seandainya mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai saja kaum Yahudi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Kami mendengar ucapanmu dan kami mentaati ucapanmu. Wasma' dan dengarkanlah dari kami hal-hal yang baik yang kamu senangi. Wanzurna, dan perhatikanlah kami, lihatlah amalan-amalan kami yang kamu senangi. Lakana khairan lahum wa aqwam, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih terpetunjuk dan lebih lurus dibandingkan kalau mengatakan sami'na wa asaina, mendengar tapi durhaka. Isma' ghaira musma', dengarkan apa yang tidak kamu senangi untuk kamu dengar. Ini sikap yang kurang baik, kurang beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika lima tadammanahu hadzal kalam min husnil khitab. Kenapa ucapan sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lebih baik? Karena hal itu mengandung, karena apa yang dikandung oleh ucapan ini
wa dzalika lima tadammanahu hadzal kalam. Hal itu karena apa yang dikandung oleh ucapan ini dari ucapan yang baik, min husnil khitab, perkataan yang baik, wal adab al-laiq, adab yang pantas, etika yang pantas, fi mukhatabatir rasul, ketika berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang tidak baik, ucapan yang buruk. Harusnya berbicara dengan bahasa yang baik dan adab yang pantas. Wad-dukhuli tahta ta'atihi, dan masuk ke dalam ketaatannya, ketaatan kepada Allah. Apabila berkata baik kepada Rasulullah, bersikap baik kepada Rasulullah, mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah dan mentaatinya, maka itu masuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Yahudi menyembah Allah juga, beriman kepada Allah, tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kalau kamu taat kepada Rasulullah, itu sama juga kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkata baik, bersikap baik kepada Rasulullah, itu masuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad li amrihi, wal inqiyadi li amrihi, dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa husnit talattufi fi talabihimil ilm, dan termasuk sikap yang baik dalam menuntut ilmu. Sikap yang baik dalam proses mereka menuntut ilmu. Jadi di antara adab dalam menuntut ilmu, di antara proses yang baik dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan keberkahan, manfaat daripada ilmu adalah berkata baik terhadap guru, berlemah lembut ucapannya terhadap guru, beradab kepada guru. Itu termasuk pintu-pintu keberkahan dari ilmu. Tidak mengangkat suara di hadapan guru, tidak menampakkan sesuatu yang dibenci oleh guru. Nah, ini Yahudi mengatakan isma ghaira musma, dengarkan dari kami apa yang kamu tidak senangi, dan perlihat-lihatlah apa yang kamu tidak senangi. Jadi kalau mau ilmunya berberkah, perbaiki adabnya. Bahkan Abdullah bin Mubarak itu mengatakan, nahnu ahwaju ila qalilin minal adab min katsirin minal ilm. Kita lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu. Sedikit saja adabnya, maka ilmu itu akan berberkah. Daripada banyak ilmu tidak ada adab, maka ilmu itu tidak ada manfaat, tidak akan berberkah ilmu itu. Coba lihat Yahud, ilmunya banyak, tahu kitab suci, kitab Taurat, tapi ketika datang Rasulullah SAW, mereka tidak beradab kepada Rasulullah, bahkan tidak beradab kepada Allah. Mengatakan yadullahi maghlulah,
gullat aidihim bima qalu. Yahud mengatakan Allah itu kikir. Bahkan mereka tidak beradab kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk berjihad, idhab faqatila inna hahuna qa'idun, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang, kami tunggu di sini saja apa hasilnya. Coba itu. Jadi orang Yahud berilmu, pintar, pandai, cerdas. Tapi kenapa mereka tersesat? Kenapa mereka dilaknat? Kenapa ilmunya tidak bermanfaat? Karena tidak ada adabnya kepada Allah, tidak ada adabnya kepada para nabi. Kan mereka menyalib Nabi Isa. Yang menyalib Nabi Isa itu Yahud. Menuduh Maryam berzina, menuduh Nabi Isa anak zina. Pokoknya manusia yang paling buruk di muka bumi ini adalah Yahudi. Karena ini tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya. Makanya yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu itu adab. Biar bagaimana ilmumu, kalau tidak ada adabmu maka nol. Tapi kalau orang itu beradab, bagus ucapannya kepada gurunya, kepada temannya, bagus akhlaknya, bagus sifatnya, maka inilah yang berberkah ilmunya, yang akan bermanfaat ilmunya. Makanya ulama-ulama dulu itu dalam menuntut ilmu, yang lebih dia utamakan di majelis ilmu itu adab. Yang dia ambil dari gurunya itu yang paling banyak adabnya. Bagaimana adabnya sang guru. Itu yang lebih dia butuhkan. Sehingga dia memperhatikan segala gerak-gerik gurunya. Oh begini ketika dia berbicara, begini ketika dia bersikap. Itu yang dia ambil. Makanya di antara kriteria seorang guru yang bisa diambil ilmunya, yang harus diambil ilmunya adalah yang beradab. Karena murid akan tidak jauh dari gurunya. Murid tidak akan jauh dari gurunya. Kalau gurunya itu beradab, berakhlak, maka muridnya juga. Makanya yang jadi pembina-pembina ini harus memperlihatkan akhlak, memperlihatkan adab kepada anak-anak binaannya, adik-adik yang dia bina. Karena mereka tidak akan melihat ilmu. Yang banyak menjadi yang berbekas pada mereka itu adalah akhlak, sikap terhadap mereka. Dia akan memperhatikan. Karena dia akan banyak berinteraksi dengan kamu sebagai pembina. Dan Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Seorang itu terpengaruh dengan orang yang dia senangi, yang dicintai. Tentu murid mencintai gurunya, sehingga akan meniru, mencontoh sikap gurunya, pembinanya. Makanya itu yang harus diberikan kepada murid-murid, kepada binaan akhlak sebelum ilmu. Zaman sekarang ilmu gampang, buku banyak, mau ilmu dari yang didengar ada, mau yang dilihat ada. Tak ada yang susah, beda kayak zaman dulu. Kalau mau ilmu harus ke rumahnya guru, harus talaki di sana, harus pergi jauh-jauh. Satu kampung mungkin bagus kalau ada satu guru di situ. Orang sekarang di HP banyak sekali, tapi yang kamu dapat cuma ilmu, sedangkan adabnya mungkin tidak kamu dapat.
Adab itu didapat dari apa yang kita lihat, apa yang kita dapati dalam kesehari-harian. Kalau di sekitar kita orang-orang yang tidak beradab, maka sedikit banyaknya kita juga tidak akan beradab. Kalau di sekitar kita ucapannya kasar, ucapannya buruk, keluar kata-kata yang tidak baik, sedikit banyaknya akan terpengaruh. Makanya di majelis ilmu yang harus diutamakan adalah adab. Kalau ada adab di majelis ilmu, maka di luar juga akan ada adab, akan memberikan pengaruh yang baik. Jadi saya mengatakan wa husni talattufi fi talabihil ilm bi sima'i su'alihim. Dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan mereka. Ini kalau mereka berkata baik kepada Nabi, ucapannya baik kepada Nabi, mereka berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bentuk kebaikan mereka dalam menuntut ilmu, sehingga ketika mereka bertanya kepada Nabi, Nabi akan jawab. Nabi akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan mereka, wali'tina'i bi amrihim, dan akan memperhatikan urusan-urusan mereka. Akan memperhatikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau ada adab dari murid, maka guru juga akan memberikan segala yang dia miliki, segala yang dia miliki dari ilmu, bahkan akan mendapatkan doa. Bagaimana kau bisa mendapatkan keberkahan ilmu kalau tidak mendapatkan doa dari gurumu? Bagaimana cara mendapatkan doa yang baik dari guru? Itu dengan berakhlak, dengan beradab. Fahadha huwa alladhi yanbaghi lahum sulukahu. Maka inilah yang mesti mereka jalani atau lakukan. Yang seharusnya, yang sepantasnya mereka lakukan terhadap Nabi, yaitu ucapan yang baik dan adab yang baik. Mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar apa yang kamu sampaikan dan kami taati. Wasma, dengarkanlah dari kami perkataan-perkataan baik. Wanzurna, lihatlah dari kami perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang pantas, itu yang baik. Walakin, akan tetapi, lamma kanat taba'i'uhum, akan tetapi ketika tabiat mereka, sifat mereka ghaira zakiyah, memang tidak bagus sifatnya, memang buruk sifatnya, memang buruk niatnya. Tabiat Yahud memang sulit diperbaiki, sehingga yang baik sulit mereka terima, karena dari dalam sudah buruk. Ada iri, ada dengki, ada hasad, ada kebencian terhadap Nabi SAW, ada kekufuran. A'radu an dzalik, mereka meninggalkan hal itu, berpaling dari hal itu, berpaling dari kebaikan, berpaling dari ucapan-ucapan yang baik, berpaling dari sikap-sikap yang baik, berpaling dari adab yang baik. Kenapa? Karena tabiatnya memang sudah buruk, yang di dalam hatinya buruk, niatnya buruk. Hanya harus diperbaiki itu niat. Karena kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Itu hati. Kalau hati bagus, niatnya bagus,
tujuannya bagus, jauh dari iri, dengki, hasad, jauh dari kebencian, jauh dari sifat tamak, rakus. Itu sifat-sifat hati semua itu. Kalau buruk ini, ada semua sifat-sifat itu dalam hatimu, jangan harap bagus ucapannya, bagus perbuatannya, bagus tindakannya. Karena yang menggerakkan tubuh kita ini hati, yang mengontrol itu hati. Makanya Allah melihat hati. Allah la yanzuru ila suwarikum. Biar kau berpenampilan bagus, berpenampilan Masya Allah ya. Tapi Allah tahu isi hatimu. Kamu tidak bisa menutupi isi hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki hati. Jadi memang hatinya sudah buruk. Yahudi ini memang sudah kotor. Tabiatnya sudah tidak bersih, tidak murni. Sehingga berpaling dari kebaikan-kebaikan. Wa taradahumullahu bikufrihim wa inadihim. Allah menjauhkan mereka, mengusir mereka. Karena apa? Karena kekufuran mereka. Jika mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari kebaikan. Wa inadihim, dan pembangkangan mereka. Jadi karena mereka kufur, mereka membangkang terhadap Allah dan Rasulnya, sehingga mereka dijauhkan dari segala kebaikan. Ucapannya tidak bagus, perbuatannya tidak bagus. Karena kekufurannya itu. Karena di dalam hatinya memang tidak ada keimanan, tidak ada keikhlasan, tidak ada ketulusan, sehingga dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walihadza, oleh sebab ini, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin la'anahumullahu bikufrihim. Akan tetapi Allah melaknat mereka disebabkan karena kekufuran mereka. Mereka dilaknat karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak beriman, tidak ada dari kalangan Yahudi beriman kecuali sedikit. Sedikit sekali dari mereka yang beriman. Karena kekufuran mereka, pembangkangan mereka, sehingga dilaknat, dijauhkan Allah dari kebaikan, sehingga sulit bagi mereka untuk beriman, kecuali sedikit yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diberikan Alkitab, Taurat, Injil, aminu bima nazzalna, berimanlah kepada apa yang kami turunkan berupa Al-Quran. Kalau kamu sudah beriman kepada kitab suci sebelumnya, Taurat dan Injil, maka sekarang kamu harus beriman kepada Al-Quran yang kami turunkan sekarang kepada Nabi Muhammad. Musaddiqan lima ma'akum, yang mana Al-Quran ini membenarkan apa yang kitab suci yang ada bersama kalian, menjadi tolak ukur kebenaran yang ada pada kitab suci kalian. Karena kitab suci sebelumnya sudah di otak-atik. Yuharrifunal kalima am mawadhihi. Mereka sudah mengubah-ubah, memutarbalikkan fakta yang ada di dalam kitab suci mereka. Apakah diubah lafaznya, diubah maknanya. Maka dari mana kita tahu bahwa Taurat ini benar, ini salah, ini yang sudah diubah, ini yang masih seperti semula, yang tidak diubah.
yaitu dengan melihat Al-Quran yang akan membenarkan, oh ini yang benar, ini yang salah, ini betul-betul firman Allah, ini sudah diubah-ubah oleh para pendeta-pendeta atau ahbar-ahbar Yahudi. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhakum, sebelum kami merubah wajah kalian. Fanaruddaha ala adbariha, kami balikkan, yang di depan menjadi di belakang, yang di belakang menjadi di depan, diputar wajahnya, terbalik mukanya. Wajahnya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt, atau kami melaknat mereka sebagaimana kami melaknat ashabas sabt, orang-orang yang memancing di hari Sabtu, orang-orang yang dilarang untuk memancing di hari Sabtu, tapi mereka tetap keluar memancing di hari Sabtu. Akhirnya dilaknat oleh Allah, dirubah menjadi qiradah, dirubah menjadi kera oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi kaum Yahudi dan Nasrani, dan termasuk ancaman kepada orang beriman, karena di sini utul kitab. Kalau dia tidak beriman kepada kitab suci Al-Quran. Wa kana amrullahi maf'ula, apa yang menjadi perkara Allah, apa yang menjadi urusan Allah, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah inginkan, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, ya'muru ta'ala ahlal kitab, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ahli kitab, minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahud dan Nasara, ayyu'minu bir rasul, ayyu'minu bir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma anzalallahu alaihi minal Qur'anil azim, dan apa yang Allah turunkan kepadanya berupa Al-Quran yang mulia, yang agung. Al-muhaimin ala ghairihi, yang menjadi Al-Quran ini sebagai batu loncatan terhadap yang lainnya, artinya menjadi barometer, ukuran kebenaran bagi kitab-kitab suci sebelumnya. Kalau sesuai dengan Al-Quran maka itu benar, kalau tidak sesuai maka itu sesuatu yang batil, atau sesuatu yang sudah mengalami perubahan, sudah diotak-atik oleh mereka. Minal kutubis sabiqah, yang menjadi batu loncatan atau ukuran dari buku-buku lainnya, dari buku-buku terdahulu, kitab-kitab suci terdahulu. Allati saddaqaha, yang dibenarkan oleh Al-Quran. Ini yang benar, ini yang tidak benar, ini sudah diganti, ini belum diganti. Atau bisa mengatakan allati saddaqaha, yang mana kitab-kitab terdahulu membenarkan adanya kitab suci Al-Quran yang akan turun. Jadi kitab-kitab suci terdahulu itu memberikan informasi bahwa akan ada nanti Nabi terakhir, Rasul terakhir dengan kitab suci yang terakhir. Fa innaha akhbarat bihi, fa innaha akhbarat bihi, karena kitab-kitab terdahulu itu telah menginformasikan tentang Al-Quran atau tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Taurat dan Injil menginformasikan, memberitahukan bahwa akan ada nabi terakhir, akan ada rasul terakhir. Falamma waqa'al mukhbara bihi, maka ketika terbukti apa yang diberitakan, terbukti bahwa telah muncul nabi dan rasul seperti yang dicantumkan sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil, kana tasdiqan lidzalikal khabar, maka diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pembenaran terhadap berita tersebut. Jadi di antara makna musaddiqan itu mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Artinya Al-Qur'an ini membenarkan apa yang ada bersama kalian, kitab suci yang ada bersama kalian. Di antara bentuk pembenaran Al-Qur'an terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an, dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, bahwasanya dalam kitab terdahulu ada informasi tentang Nabi, bahwa akan ada Rasul seperti ini sifatnya. Itu ada, sudah diinformasikan dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ketika muncul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keberadaannya Nabi ini menjadi pembenar informasi yang ada dalam Taurat dan Injil. Bahwa betul seperti apa yang disebutkan dalam Taurat dan Injil, menunjukkan bahwa informasi yang di dalam Taurat dan Injil benar-benar terbukti, benar-benar nyata, karena sudah muncul di tempat yang sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Jadi dalam Taurat dan Injil itu bukan cuma sifat-sifatnya Nabi yang disebutkan, bahkan di mana dia akan muncul disebutkan dalam Taurat. Makanya itu yang menjadi sebab kenapa banyak Yahudi di Madinah. Kenapa banyak orang Yahudi di Yathrib? Kenapa mereka tinggal di situ? Karena mereka meyakini bahwa akan ada nanti Nabi muncul di tempat itu. Akan ada nanti Nabi muncul di negeri itu dengan sifat-sifatnya, banyak pohon kurmanya, banyak ini disebutkan dalam Taurat dan Injil. Sehingga mereka berbondong-bondong tinggal di situ dengan harapan Nabi yang muncul itu dari mereka lagi. Karena selama ini kan mulai dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, seluruhnya itu Nabi dari kalangan Yahudi. Tidak ada Nabi dan Rasul kecuali dari Bani Israel. Sehingga ketika tiba waktunya muncul ini Nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat mereka ini, ketika mereka diusir oleh Bukhtunas, ketika diserang oleh raja yang zalim di Palestina, mereka diusir. Mereka banyak-banyak yang hijrah ke Jazirah Arab. Mereka lari dari kezaliman Bukhtunassar, itu raja yang zalim. Mereka melarikan diri ke Jazirah Arab dan mencari tempat yang sesuai dengan informasi dalam Taurat bahwa akan muncul Nabi di situ. Itulah di Yathrib. Mereka berharap Nabi yang lahir, Nabi yang muncul nanti dari kalangan Yahud lagi. Nah, makanya ketika ternyata yang lahir itu atau yang muncul itu bukan dari kalangan mereka, mereka iri, dengki, hasad. Mereka kecewa. Ternyata Nabi terakhir ini bukan dari Bani Israel, tapi justru dari orang-orang Arab yang mereka senantiasa hina, yang mereka senantiasa rendahkan, yang mereka senantiasa zalimi. Nah, jadi ini sifat hasadnya ini dalam hati mereka ini, dengki, tidak mau beriman kepada Nabi karena bukan dari sukunya, bukan dari golongannya.
Jadi informasi tentang kedatangan Nabi dalam Taurat ketika Nabi muncul menjadi pembenar terhadap apa yang mereka dapatkan dalam kitab Taurat itu. Tasdiqan lidzalikal khabar. Wa aidan fa innahum in lam yu'minu bihadzal Qur'an, dan juga kalau mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an ini, tidak mau beriman kepada Nabi, tidak mau juga beriman kepada Al-Qur'an, fa innahum lam yu'minu bima fi aidihim minal kutub, maka itu berarti mereka juga tidak beriman terhadap kitab suci yang ada bersama mereka. Kalau tidak beriman kepada Al-Quran, sama saja kamu tidak beriman kepada Taurat, tidak beriman kepada Injil. Kenapa? Karena dalam Taurat sudah menginformasikan tentang adanya Nabi dan Rasul yang membawa kitab suci. Kamu tidak beriman, berarti kamu juga tidak beriman kepada kitab suci yang menginformasikan tentang Nabi dan Al-Quran ini. Lianna kutuballahi, karena kitab-kitab suci Allah yusaddiqu ba'duha ba'dan, saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Antara satu kitab suci dengan kitab suci yang lainnya saling membenarkan, karena semuanya dari Allah. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Selama semuanya berasal dari Allah, tentu saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Yuwafiqu ba'duha ba'dan, sesuai, serasi, sejalan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada pertentangan antara satu kitab suci dengan kitab suci yang lainnya. Fada'wal iman, fada'wa al-iman bi ba'diha duna ba'din da'wa batilah. Maka klaim, pengakuan bahwasanya dia beriman kepada sebagiannya tapi tidak beriman kepada sebagian yang lain. Katakan saya mau beriman kepada Taurat tapi tidak beriman kepada Injil, tidak beriman kepada Al-Quran. Katakan saya beriman kepada Injil, tidak beriman kepada Taurat, tidak beriman. Atau katakan saya beriman kepada Al-Quran tapi tidak beriman kepada Taurat, tidak beriman kepada Injil, maka itu adalah dakwah batilah, adalah klaim yang batil atau pengakuan yang tidak benar, yang batil. Nah, kalau kamu tidak beriman kepada salah satunya, sama berarti kamu tidak beriman kepada seluruhnya. Kalau beriman kepada salah satunya, maka harus beriman kepada kitab suci yang lainnya, maka termasuk rukun iman. Al-imanu bi kutubihi. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, mal iman? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kutubihi jamak, mudhaf pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti seluruh kitabnya harus diimani, tidak boleh ada yang diingkari. Kalau mengingkari sebagiannya berarti mengingkari seluruhnya. Beriman ke sebagiannya maka harus beriman kepada yang lainnya. La yumkinu sidquha, tidak mungkin dibenarkan atau tidak mungkin benar ucapan seperti itu. Sama seperti beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi Musa, kemudian tidak beriman kepada Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya, maka tidak dianggap, tidak dianggap beriman kepada seorang Rasul kalau tidak beriman kepada Rasul-Rasul yang lainnya. Kalau beriman kepada satu Rasul, maka dia harus beriman kepada Rasul-Rasul yang lainnya. Kemudian nanti kita lanjut ini, wa fi qawlihi aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Menegaskan perintah untuk beriman kepada Al-Quran. Ada pertanyaan?
Sabar. Ada pertanyaan? Nah, biasakan bertanya. Soalu babul ilm. Pertanyaan itu pintunya ilmu. Nah, ada sih? Kau? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.